Ini sekarang wajah lainnya dari hutan Saigun ya. Ini kalau sudah air surut, pecek-pecek begini. Nah, banyak nih di lumpur-lumpur. Ini cari bia. Bia kodok mama ya? Iya. Besar-besar. Nah itu dia dirasa pakai kaki begini. Ini saya bukan belajar berjalan ya. Ini rasa. Ah ini ada. Ini dia. Betul kan? Iya. Hei, bia kodok. Ini dia punya rumah saja besar atau isinya juga besar? Iya. Isi besar? Iya. Ini nanti mau kita masak masakan khas dari Saigun juga. Cari dulu ya. Dirasa pakai kaki begini. Bia adalah sejenis moluska kasih kuku yang dulu. biasa hidup di perairan rendah, terutama di areal pasang surut yang berlumpur dan banyak ditumbuhi pohon nipah. Saat sungai sedang surut, bia akan bersembunyi di dasar lumpur. Pencarian bia dilakukan suku Moy hanya untuk konsumsi sehari-hari. Inilah yang menyebabkan populasi bia luar biasa banyak di Sungai Saigun. Satu lagi sumber protein yang bisa didapat dengan mudah kalau menurut saya. Ini carinya sebentar saja ya, sudah banyak sekali. Dan lihat ukurannya. Edan, besar-besar sekali. Ada lagi. Lihat, betapa alam tuh memang bermurah hati sekali ya. Jadi kalau kita mau cari aja, nggak butuh waktu lama. Nah khususnya untuk masyarakat di Papua ini, karena jauh lokasinya dari mana-mana. Kalau mau cari sumber makanan, ya ini, tinggal ke hutan belakang rumah. Dan benar, memang seperti supermarket, apa aja ada. Aduh. Tolong ma, saya. Bagaimana ini? Sudah sampai. Tuhan. Kuat. Oh, tenang dong, yang ini. Tuh. Selalu. Tekan di ini di sapak sebelah ini. Tuhan. Kalau dia tawar boleh. Nih. Ya, tidak dikasih buang kotoran lagi. Betul. Saya biasanya kalau makan kerang pasti ada yang dia buang. Ini tidak ada. Masyarakat biasanya hanya mengambil kerang berukuran besar saja karena memiliki daging yang lebih tebal. Kerang berukuran besar ini biasa disebut bia kodok. Itu. Nah, banyak banget teknik memasak di Papua ini. Ada bakar batu, ada bakar dengan media bambu. Nah, ini medianya lain sendiri nih. Kita pakai kulit kayu ya, Om? Ya. Ya. Ini kulit kayu, tadi bilang apa? Kayu lain? Kayu lain. Asap. Ini jadi nanti di dalam kayu ini, dalam kulit kayu ini, baru kita taruh bia ya? Iya. Ada bia dengan udang satu kali. Oh, lapis daun. Ya, daun dari bawah dulu, baru taruh bia, baru dibungkus. Getah tidak masuk ya? Bagian dalam kulit kayu lain harus diberi alas dedaunan sebelum meletakkan makanan untuk mencegah meresapnya getah. Kayu lain sebenarnya adalah salah satu jenis kayu hutan yang memiliki getah tawar. Udang. Ini udang banyak banget di Sungai Saigun ya Bapak ya? Iya. Ini ukuran kecil ini. Ada yang besar. Ayah. Carinya gampang aja. Gampang saja carinya, diserok begitu ya, langsung keluar. Jadi dari zaman dulu memang nenek moyang di Papua ini masaknya seperti ini. Dengan peralatan seadanya, pakai kulit kayu, tapi saya yakin kalau bicara rasa, ini pasti enak nih. Memasak dengan media kulit kayu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan harus menggunakan kulit kayu segar yang baru dikupas. Air dari bahan makanan akan keluar perlahan. Jika sudah berhenti menetes, artinya bahan makanan sudah bisa dinikmati. Sudah matang. Ada Ada wangi-wangi kayu ya Om ya? Iya, Ada bau-bau kayu begitu ya? Iya. Coba kita rasa dulu Bia. Iya.
Gimana? Belum, baru cium. Ada wangi-wangi kayu, padahal tadi bumbunya cuma bumbu rahasia itu saja ya, garam, gula itu ya. Bagaimana rasanya, enak? Ada dia punya pasir-pasir itu memang tidak buang kah? Pasir-pasir. Pasir-pasir Cekik-cekik. Eh. Nggak apa-apa. sehat. Sehat. Saya ketipu. Itu harusnya dibuang. Itu lagi. Jangan dibuang, Mbak. Mari makan. Jangan masak saja, makan. Makan Mama, makan. Teksturnya kenyal. Tadi ada bumbu-bumbu sedikit itu bikin ada rasa gurihnya. Tapi kalau menurut mereka itu ada sensasi pasir-pasir sedikit, enak katanya ya. Ya. Ya itu balik lagi ke selera sebenarnya. Kalau saya lebih prefer dibuang itu tadi kotorannya. Tapi overall kemanapun Anda datang itu harus mencoba salah satu kuliner khasnya. Kalau misalnya makanan yang lazim seperti ini, udang, bia, yang dilihat adalah cara masaknya seperti ini. Saya baru kali ini lihat masak pakai kulit kayu. Rumah pohon adalah bangunan yang biasa di daerah pegunungan Papua. Di Ayamaru sendiri, rumah ini sekaligus menjadi penanda kejayaan masa lalu. Nah, ini ada kegiatan masyarakat yang lucu. Ini dilakukan di saat air surut. Kita nanti meraba. Meraba betul Mama Jovin? Iya, Mama. Apa yang diraba? Ayo kita langsung ke lokasinya. Di sana lokasinya. Ayo Mama, silakan. Nah, ini dulu rumah-rumah di Ayamaru ini memang begini semua. Jadi kalau misalnya dilihat waktu pas musim hujan, ini di bawahnya air langsung. Makanya dibikin rumah panggung seperti ini. Nggak heran karena pohon tinggi sekarang udah jarang. Yuk, langsung yuk ikut saya meraba. Pergerakan meraba dilakukan dari tengah ke pinggir danau. Sebab ikan yang ketakutan biasanya akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Meski dilakukan di area dangkal, meraba ikan tidak boleh dikerjakan seorang diri. Sebab sebagian dasar danau ada lumpur hisap yang berbahaya. Dapat juga kah? Dulu, Mama Javin tadi bilang di sini banyak udang. Ya, betul ya. Tapi setelah ada bibit gastor, udang habis. Berarti ikan mas juga kurang, gabus juga kurang. Ini yang makan ya. Ada dapat. Ini kah? Ini kah? Ini sudah. Saya dapat ikan mas. Gampang ya. Carinya gampang. Jadi kalau waktu pas kita jalan itu, dia ada di dalam lumpur. Tadi Mama Heni langsung bilang, raba. Nah begitu diraba, loh kok ada yang gerak-gerak nih. Dapat! Bisa. Tadinya saya ngerasa ini akan agak-agak susah, mengingat areanya seluas ini. Tapi saya berhasil. Yes. Taruh dalam tas. Hidup. Lagi. Cari lagi. Bagus. Diperlukan nyali besar saat meraba-raba tepian danau yang tertutup rerumputan. Sebab bukan hanya ikan yang bersembunyi di tempat ini. Main nih, harus begitu kah caranya? Iya. Masuk ke pinggir. Kurung sebelah-sebelahnya. Kurung begini, lalu molo. Aduh. Nih. Jadi kalau misalnya mau ikut caranya Mama Jovin tadi, seperti itu, di pinggir-pinggir dengan air sehidung, dapat ikan besar-besar. Iya. Tapi kalau ini ngejaga di pinggir seperti saya, ikannya kecil-kecil. Gitu ya. Yang kecil di pinggir, ini yang besar di dalam. Di dalam situ. Akar-akar Jadi harus kayu molo di dalam, dulu. molo. Masuk dulu. Nanti baru kita hitung. Awas tangan pegang ini nanti. Oh, baiklah.
ini semuanya terkoordinir dengan rapi. Baik Mama, saya jaga di sini. Apa sih itu ikan mabo itu apa? Ikan besar. Ais, bukan ikan mabok karena diraba-raba dia mabok gitu. Iya juga ya, ikan besar juga ya. Baiklah. Nanti cari kembali lagi. Cari lagi ikan mabo lagi. Dapat ikan besar. Lompat jalan. Saya jadi ikut panik lama-lama di sini. Hasilnya banyak. Walaupun kadang-kadang masih kelihatan ya sama saya 1-2 yang kabur gitu, tapi kebanyakan ketangkep semuanya dari sini. Aktivitas meraba ikan berhenti di daerah hulu, yakni ketika air sudah terlalu dangkal dan ikan semakin sulit ditemui. Tidak sampai 1 jam, kami memperoleh hasil yang banyak. Di antaranya ikan mas, gabus, ikan mujair, dan ikan betok. Ini menunjukkan bahwa potensi ikan di Danau Ayamaru masih terjaga. Hati-hati itu tajam. Nah, manusia memang secara alaminya memang dibekali kekuatan untuk survive. Nah, ini salah satunya. Ini jadi nih kalau misalnya antara transportasinya dari desa sini ke sana, itu pakai ini. Nah, ini memang biasa dimanfaatkan masyarakat yang hidupnya di daerah pasang surut, yang rawa-rawa, lumpur, mau pakai ini. Kalau misalnya lihat lebih detail, itu dia punya bawah ceper, dan memang difungsikannya untuk jalan-jalan lumpur begini. Kalau misalnya lihat langkah Bapak, itu lucu. Jadi biasanya kan kalau orang bawa perahu itu diam, kakinya stabil begini. Kalau ini kakinya maju, mundur. Memang gitu ya Pak? Wes, ini bener-bener olahraga ini. Ini ada nih, masih ada yang kayak begini di Tembilahan. Wih, edan. Ini hati-hati nih kalau misalnya sedikit aja bergoyang kebalik, blok. Selesai semuanya. Sampan leper menjadi inovasi penduduk pesisir kota Tembilahan yang tinggal di lokasi pasang surut. Bagian bawahnya yang rata memungkinkan sampan untuk melewati pantai berlumpur dan air. Proses pendangkalan yang terjadi dari tahun ke tahun mengakibatkan jalur transportasi dari dan menuju kota menjadi sulit bagi desa seberang. Ini enggak seberapa lebar, tapi bisa selisihan begini nih 2 jalur. Setengah mati ya Pak kasih puternya ya. Iya, mutarnya nyangkut depan belakangnya. Duh, ini memang kalau misalnya kita berpikir gampangnya memang dibangun jembatan aja, tapi unik sama untuk olahraga ini jauh lebih sehat. Nah, ini sepanjang mata memandang nih semuanya nipah isinya. Nah, ini yang baru pertama kali goyang, belum bisa diambil hasilnya. Nanti di dalam sana ada yang udah umur 20 hari ya, Pak? Iya. Yang bisa diambil itu paling cepat 20 hari usianya, selambat-lambatnya 40 hari. Biji buah nipah memiliki tekstur yang sama dengan biji tanaman aren yang sering disebut kolang-kaling. Beberapa daerah ada yang menyadap nira nipah meski jumlahnya tidak banyak. Namun bukan untuk dibuat gula, melainkan untuk difermentasikan menjadi minuman dengan tingkat alkohol rendah. Ada juga yang memanfaatkan nira nipah untuk dibuat cuka, penyedap makanan, dan kecap. Nah, sebagai sumber gula alternatif, nipah ini sendiri punya cara yang unik untuk diambil hasilnya. Ini harus digoyang 40 hari. Bayangin. Jadi awalnya buahnya ini berdiri tegak seperti ini, goyang sampai akhirnya turun begini ke bawah, baru bisa diambil airnya. Ayo Pak, di mana?
sini saya yang bawa aja. Bapak tunjukin jalan. Tapi memang dia tetes demi tetes begini ya Pak? Iya, iya. Nih keenakan. Ini nanti ditampung. Ditampung. Nanti kalau misalnya udah agak banyak baru Bapak keliling ambil ya. Wah, enak banget. Ditampung pakai plastik. Enak loh rasanya. Kayak tebu, persis kayak tebu. Tapi ada sedikit payau. Iya. Warnanya kayak air kelapa. Keruh-keruh begini ya Pak ya. Nah ini tadi prosesnya nih, kalau misalnya potong sore, ini pagi ini diambil. Pagi diambil. Nah kalau itu yang tadi, yang kita potong pagi, itu berarti nanti sore diambil. Tidak semua daerah mengenal teknik menggoyang yang dilakukan masyarakat Kampung Lajau. Beberapa daerah menyadap nipah dengan cara memotong ibu tangkai bunganya ketika buah baru terbentuk, setiap hari diiris dan airnya ditampung. Nipah dapat disadap setiap hari selama 2-3 bulan dan menghasilkan air yang memiliki kadar gula sekitar 17%. Hanya dengan proses evaporasi atau pemekatan yang dapat menghasilkan gula merah atau brown sugar. Lucu nih, dicari setiap hari, Bapak buat gula nipahnya juga setiap hari, tapi marketnya yang belum ada. Mungkin setelah teman-teman lihat ini, kedepannya ada market tersendiri buat gula nipah. Meski rasanya tidak semanis nira dan jumlah air sadapannya tidak banyak, nipah dapat dibuat juga sebagai gula alternatif pengganti tebu. Ketika harga gula di pasaran melonjak tinggi, warga pesisir dengan sedikit usaha dapat menjadikan nipah sebagai sumber gula alternatif. Jadi 5 jam proses ngaduk terus sampai akhirnya berubah warna seperti ini. Nah kalau misalnya dilihat ini susutnya, tadi kan kita tuangnya dia masih sebanyak ini ya Pak. Iya. Susut sampai jadi sedikit begini dan mengental. Pengen rasa. Pokoknya kalau misalnya nyobain kayak gini, kalau nggak lihat proses carinya tadi sama proses masaknya pasti nggak bakal tahu bedanya dengan nira biasa. Karena rasanya mirip, cuman kalau yang ini agak-agak asin. Apa karena ini udah nyampur keringat saya mungkin ya Pak? Ini udah di sini dijilat-jilat. Tapi ada rasa asin-asinnya sedikit. Jadi kalau misalnya makan rujak ya Pak, rujak Bandung tuh nggak perlu lagi pakai garam. Udah pakai ini aja, ada rasa manisnya, ada rasa asin. Ini bakwan. Simpanan kekayaan sumber daya alam hayati tidaklah bersifat abadi. Pemanfaatan secara langsung yang masif seringkali memicu kepunahan dan perlu penanganan secara bijak. Karena itulah masyarakat di desa Mengkudu, Lombok Utara memiliki teknik guna mengurangi perburuan di alam, salah satunya madu hutan. Ini ya yang mau diambil ya, Mas Karta ya. Wes, yeay ini kita nemu bambu yang sudah mati memang. Nah itu sebagai media untuk budidaya kelanceng atau di sini disebutnya teldan. Bisa juga dia nanti tinggalnya di sini buat jadi media. Sedari dulu masyarakat di Pulau Lombok biasa memanfaatkan lebah teldan untuk kebutuhan sehari-hari. Propolis yang dihasilkan dari getah atau air liur lebah mereka gunakan untuk menyambung dan merekatkan benang yang putus dalam proses pembuatan kain tenun sasak. Nah nih yang ini udah selesai. Nah jadi memang beda daerah tuh beda media budidayanya. Kalau misalnya ini di sini ada buah bila dan tadi bambu mati, itu ditutup atasnya. Jadi memang memungkinkan untuk satu jalan aja, satu pintu keluar masuk. Nah nih, dan pintu keluar masuknya juga diatur nih, nggak boleh besar-besar karena kalau misalnya besar nanti waktu pas digantung di pohonnya
itu bisa masuk predator. Jadi pintunya kecil, cukup seukuran badan si tewelnya aja. Lebah kelanceng yang memiliki nama latin Trigona sp ini biasa bersarang di batang pohon bambu, pada batu, atau di dalam batang-batang pohon kayu lapuk yang ada di hutan. Lebah kelanceng berbeda dengan lebah jenis Apis dorsata yang hanya diambil madu serta royal jelly-nya. Lebah Trigona sp biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, serbuk sari atau bee pollen, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, tingkat produksi bee pollen lebah kelanceng lebih tinggi daripada lebah jenis apis. Karena lebah Trigona tidak memproduksi royal jelly sebagai bahan pangan larva mereka, melainkan bee pollen. Meski dikenal tidak menyengat, lebah yang hanya hidup di daerah beriklim tropis ini mempunyai sistem pertahanan diri dengan memproduksi getah propolis serta menggigit makhluk hidup yang mengganggu keberadaan sarangnya. Selain sebagai media pertahanan, getah propolis lebah Trigona sp juga berfungsi sebagai petunjuk koloni tempat mereka bersarang. Getah propolis lebah ini terbuat dari material getah pohon tempat mereka bersarang. Ada? Ada dulu ini. Alhamdulillah. Karena kayu kelapa ini kan memang sangat keras, nah dia memang taruhnya di dalam sekali. Tapi memang begitu ya wajarnya kan memang. Maksudnya lebah itu memang binatang yang sangat kompleks, sangat mendetail. Lihat aja bentuk sarang heksagonalnya, itu rapi, detail. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya sarang di alamnya sendiri memang dia pasti bikin yang susah dijangkau dari predator. Nah ini yang saya cari. Jadi kalau misalnya pas dibongkar sarangnya memang kelihatan banget nih. Telurnya berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, memang bukan fokus dicari madunya, tapi di telurnya karena itu ini merupakan salah satu proses biar budidayanya berhasil. Jadi, dia harus diambil telurnya nanti kita pindahkan ke sarang-sarang buatan. Nah, digantung lagi di sini 3 hari ke depan baru dibawa pulang. Ih, lihat itu dia gigit. Aktivitas pemindahan koloni biasanya dilakukan ketika waktu sore menjelang malam hari. Ini karena lebah Trigona tidak akan keluar sarang pada malam hari. Sehingga lebah ini akan dapat berkembang biak di sarang baru atau sarang buatan. Proses pengambilan bibit lebah nyanteng dilakukan dengan cara memindahkan koloni dan telur-telurnya dari sarang menuju tempat pembiakan yang biasa dikenal dengan istilah setup. Nah, ini sarang lebah Trigona yang ketiga yang kita mau ambil. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas nggak terlalu jauh ya, dia nggak masuk banget sampai ke dalam batangnya. Dan kalau misalnya kata Mas Karto ini Trigona yang warna kuning. Jadi Trigona itu sendiri ada 31 jenis. Nah kalau yang warna kuning ini lebih giat. Kenapa? Telurnya lebih banyak, madunya juga lebih banyak. Tercatat ada sekitar 150 jenis lebah Trigona yang tersebar di dunia. Di hutan Indonesia sendiri hanya terdapat 31 jenis lebah Trigona yang hidup di alam liar. Karena semakin berkurangnya hutan, menjadikan madu hasil dari lebah mini ini semakin susah didapati di alam. Kini membudidayakan lebah nyanteng menjadi populer, salah satunya agar tetap menjadi komoditi andalan Pulau Lombok. Sifat lebah Trigona yang pandai memilih serbuk sari bunga jantan dengan kualitas terbaik untuk disimpan sebagai cadangan makanan, serta berperan sebagai agen penyerbukan tanaman alami yang paling mumpuni. Maka seringkali lebah Trigona sp menjadi indikator lestarinya lingkungan hidup. Madu yang dihasilkan oleh lebah Trigona sp tidak sebanyak jenis lebah madu lainnya. Namun kandungan madu yang dihasilkan oleh lebah mungil ini dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki khasiat untuk digunakan sebagai bahan obat. Wow, telurnya banyak sekali. Itu juga banyak, tapi banyakan ini kayaknya. Coba cicip dulu. Madu kelanceng ini memang lebih masam dibandingkan jenis madu yang lain. Makanya kalau kita ada mah, hati-hati. Nah ini memang difokuskan untuk madu pengobatan. Karena bagus sekali untuk orang yang habis dari sakit, mau recovery.
Ini sangat bagus madunya. Panennya sendiri dari 3 bulan sampai 6 bulan kalau mau maksimal hasilnya yang banyak. Nah ini kalau misalnya dilihat, ini berarti ketersediaan makanan buat madu trigona ini masih bagus di sini. Ini namanya ahit. Bambu panjang begini, 2 meteran biasa ya. Terus dikasih bolong di tengah. Nah ini untuk apa? Untuk apa? Ngambil buah palanya. Kita mau ambil buah pala. Ini sebenarnya pohonnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau misalnya untuk yang nyampe di atas, kita memang perlu pengait ini. Ini yang mau kita panen umur pohon berapa? Ya, ini sekitar 7 tahun. 7 tahunan ya. Iya. Pala ini sendiri terus berbuah sampai umur ratusan tahun. The Spice Island menjadi julukan yang mendunia bagi Ternate, Banda, dan Ambon karena hasil rempah-rempahnya. Sekitar tahun 1600 Masehi, rempah sangatlah populer di Eropa, bahkan harganya lebih tinggi dari emas di zamannya. Pala menjadi tanaman khas tropika yang masih dilestarikan oleh masyarakat karena nilai ekonominya yang tinggi. Hampir semua kebun ditanami pohon pala di sini. Pohon Myristica fragrans tak terlalu tinggi dan buahnya menyembul dari rerimbunan daunnya sehingga mudah dikenali. Di Desa Morela, warga masih menjalankan hukum sasi warisan leluhur atau larangan untuk mengambil hasil alam dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di sini di Desa Morela ini masyarakatnya masih mengenal hukum sasi. Itu yang menurut saya keren. Kenapa? Pala ini sendiri panen dalam 1 tahun itu 4 kali. Jadi setiap 3 bulan itu dia panen. Tapi karena hukum sasi di sini, masyarakat hanya boleh mengambilnya 12 hari saja selama masa panennya. Makanya dari dulu sampai sekarang di sini masih ada palanya. Keren ya, karena masyarakatnya patuh sama hukum sasi. Nah, ini nih salah satu yang dikejar oleh bangsa Belanda jauh-jauh datang ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Nah ini dia, salah satunya pala. Semua bagian dari buah pala bisa dimanfaatkan, mulai dari biji, kulit biji, atau fuli, dan tentu saja daging buahnya yang berbau khas. Nah, itu proses sebelum dimasaknya nanti. Jadi setelah dikupas, dia diparut. Nah ini yang terakhir diremes nih proses pengambilan sarinya. Nanti abis ini tinggal gula dimasak, lalu dia dimasak bareng-bareng sama sari palanya. Nah ini yang saya dari tadi kupas-kupas ini, si merah ini nih bunga palanya. Ini di sini bumbu rahasianya khas Ambon nih kalau untuk masakan daging atau masakan ayam juga ya, Ma ya? Ayam juga ya. Ini wanginya enak banget. Nah, harga keringnya ini sendiri, bunga pala ini mencapai 100.000 lebih per kilo. Biji dan fulilah yang paling besar keuntungannya jika diperjualbelikan, sementara daging buahnya akan berakhir menjadi limbah produksi. Tetapi daging buah tak dibiarkan terbuang begitu saja oleh para mama di Desa Morela. Mama-mama di sini biasa mengolahnya menjadi minuman rempah yang dinamai jus pala. Nah, ini rasanya pas. Di mulut itu asam-asam manis, gulanya tidak dominan, tidak menutupi rasa sari palanya. Jadi ini enak sebenarnya asam-asamnya. Nah, pala ini sendiri mempunyai sifat antiemetik yang itu merupakan senyawa kimia yang menghilangkan rasa mual. Manfaatnya buat ini juga ya Mama ya, ngatasi kembung. Amandel juga. Sama yang paling keren ini kalau orang-orang insomnia, susah tidur, begadang, nah minum ini enak tidurnya ya. Nafsu makan, nah itu bahaya sebenarnya buat saya. Habis ini kita makan apa Mama? Sembarang. Sembarang boleh makan. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Di sini adalah jebakan paling ampuh. 1, 2, 3, wah! Aduh, kejedot. Abang nggak bilang-bilang. Aduh. Ah, nyangkut.
Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi nih, rasanya enak banget, manis. Terus ditambah lapisannya itu kan gurih. Harum banget. Ini jadi kita benar-benar seperti di sauna. Di dalam keadaannya memang harus sempit.